warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Rahmaida Tanjung, calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Negeri Pembina Kecamatan C. Tualang Raso, Kota Tanjung Balai. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan modul 2.1 dan melakukan koneksi antar materi modul 2.1 dan materi-materi sebelumnya, yakni modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 dan modul 1.4. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah satu rangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan muridnya. Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas seperti menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostis berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Lalu menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Apa saja 3 strategi diferensiasi itu? Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kemudian, kita mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah kita buat dan kebutuhan anak didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan belajar, yaitu sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan-keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Di sini, guru memberikan pilihan kepada murid-muridnya untuk belajar sesuai dengan minat yang dia miliki. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk tetap belajar. 3. Profil belajar murid. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan sekitarnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Di sini, guru perlu menyesuaikan materi atau konten yang mau diajarkan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Mempertimbangkan dari pemetaan, kebutuhan kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelasnya. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya pada saat itu. 3. Diferensiasi produk. Di sini, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid
yang sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati pada saat kegiatan pembelajaran. Terkaitan antar materi antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya, bahwa pembelajaran diferensiasi inilah yang menjadi muara dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak itu berbeda. Mereka memiliki kodrat yang berbeda, hidup di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, memiliki hobi dan minat serta kesukaan yang berbeda. Ini menjadi saling terhubung ketika kita pertama kali harus mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita sebagai pendidik membuat visi dan misi untuk diri kita dan pengembangan anak murid didik. Membuat rencana melalui bakja dan terbiasa melakukan budaya positif. Dengan menerapkan hal-hal itu, maka kita dapat menganalisa kebutuhan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kita rencanakan melalui tujuan pembelajaran dapat terwujud dan berjalan secara optimal. Demikianlah kesimpulan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga semua yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.